Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Sekarang kami sedang berada di lokasi yaitu sejarah budaya masyarakat, tepatnya di Kabupaten Batubara. Dan kami akan melakukan mini riset langsung oleh ahli waris dan sekaligus pengurus Istana Lima Laras, yaitu Datuk Muhammad Azmi Syah. Simak video kami berikutnya ya. Dadah. Istana di Sumatera apa aja sih? Aha, Istana Maimun, Istana Siak, Serdang, Pagaruyung, dan masih banyak lagi. Nah, pembahasan spesial kali ini kami akan membahas tentang sejarah Istana Niat Lima Laras oleh salah satu keturunan dari Istana Niat Lima Laras yang masih ada hingga saat ini. See you! Kabupaten Batubara terletak di tepi pantai Selat Malaka sekitar 175 km selatan dari ibu kota Medan. Batubara memiliki situs cagar budaya kerajaan asli Melayu pesisir yang tidak kalah keren dengan kerajaan istana Melayu lainnya. Namun, sudah hampir 10 tahun istana kurang terawat dan kurang perhatian lebih dari pemerintah, sehingga kondisi saat ini sudah sangat memprihatinkan dan ditakutkan akan menghilang atau runtuh. Untuk itu, perlunya revitalisasi sebagai upaya melestarikan peninggalan budaya masyarakat Melayu pesisir. Nah, di sini kami akan mengajak teman-teman untuk mengenal cagar budaya yang ada di Kabupaten Batubara, yaitu Istana Niat Lima Laras. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Datuk? Datuk sehat? Oh, sehat. Datuk, apakah kami boleh melihat situasi dan kondisi sejarah Istana Niat Lima Laras ini? Boleh. Sejarahnya Datuk, bagaimana yang bangunan Istana Lima Laras ini bisa terbangun seperti asal-usulnya? Apakah benar istana ini didirikan pada tahun 1907 dan selesai dibangun ini tahun 1912? Ya, benar. Bagaimana asal mulanya bangunan ini bisa dibangun Datuk? 1 tahun Datuk Mak Yuda berniat dia untuk mendirikan rumah yang paling besar. Inilah rumahnya. Dinamakannya istana ini Istana Niat Lima Laras. Istana Niat Lima Laras, di mana kata niat berasal dari niat dan ajar dari Datuk Muhammad Yuda, dan kata Lima Laras berasal dari nama daerah setempat. Perjuangannya berdagang di negeri Iran dan berhasil lolos dari ancaman pemerintah kolonial VOC pada masa itu meraup keuntungan yang sangat besar, sehingga dapat membangun sebuah istana yang menghabiskan biaya sebesar 150 gulden dengan mengundang arsitektur dari Cina yang menggunakan campuran arsitektur Eropa, Cina, dan juga Melayu. Pada tahun 1907, istana dibangun
dan selesai pada tahun 1912. Istana Niat Lima Laras didirikan oleh Datuk Muhammad Yuda yang berlahir pada tahun 1883 hingga 1919. Datuk Muhammad Yuda bergelar Datuk Sidoraja ini adalah raja yang sangat disayangi oleh rakyat dan raja yang dikenal tidak pernah mau berkompromi dengan pihak Belanda. Beliau akhirnya mangkat dan meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 1919 dan dimakamkan di samping kanan Istana Niat Lima Laras. Pada tahun 1947, agensi militer Belanda menjadikan Istana Niat Lima Laras sebagai pangkalan markas rombongan laut di bawah pimpinan Darif Nasution dan rombongan darat di bawah pimpinan Mayor Wakis. Istana ini dijadikan markas karena tempat yang strategis. Pada tahun 1950, istana ini mulai nampak rusak akibat perang dan termakan usia, dan penghuni istana pun satu demi satu mulai meninggalkan istana. Datuk, bagaimana dengan silsilah kerajaan Istana Niat Lima Laras ini, Datuk? Niat Lima Laras dibangun oleh Datuk Majuda Sri Diraja di tahun 1907. Datuk Majuda ini dia punya istri 4. Istri pertama bernama Encik Soju, 7 anaknya, 5 laki-laki 2 perempuan. Istri yang kedua bernama Encik Ulung Masuku, ini enggak punya anak. Istri yang ketiga bernama Encik Deromo, 3 anaknya laki-laki. Istri yang keempat Encik Andi Zahara, 1 anaknya perempuan. Lalu Datuk, Di jumlah anak Datuk Majuda 3 istri, jumlah 11, 8 laki-laki, 3 perempuan. lalu itu Tok, setelah raja pertama meninggal, itu kepemimpinan itu diteruskan oleh anak yang dari mana tuh? Itu meninggal bapaknya digantikan oleh anak pertama daripada istri pertama. Oh begitu. Itu anak dari yang pertama dari istri pertama. Baik, terima kasih Tok. Saat ini, silsilah kerajaan Istana Niat Lima Laras yang diketahui hanya bermulai dari Datuk Muhammad Yuda yang menjadi raja ke-11 pada kerajaan Istana Niat Lima Laras. Informasi terkait silsilah lainnya di kerajaan Istana Niat Lima Laras sangat minim, bahkan tidak diketahui dikarenakan minimnya informasi dan peninggalan-peninggalan sejarah yang memberikan informasi terkait silsilah kerajaan di Istana Niat Lima Laras. Dan saat ini hanya nama-nama datuk yang pernah menjadi raja saja yang diketahui. Berikut nama-nama datuk yang pernah menjadi raja di Istana Niat Lima Laras. Diketahui kerajaan Lima Laras Batubara didirikan pada abad ke-17 di daerah Batubara, Sumatera Utara sebagai respon terhadap ketegangan dan perselisihan di wilayah tersebut, terutama akibat dominasi kekuasaan kerajaan Bagruni. Adapun faktor pendorong berdirinya kerajaan ini adalah keinginan masyarakat setempat untuk merdeka dari pengaruh luar dan memperjuangkan kemandirian politik serta ekonomi. Bentuk pemerintahan kerajaan Lima Laras adalah monarki, di mana raja memiliki kekuasaan tertinggi, namun dengan pengaruh penting dari lembaga adat dan pemimpin lokal. Secara umum, kerajaan Lima Laras menjalankan pemerintahan yang sangat berorientasi pada adat dan musyawarah, serta memiliki struktur yang mencerminkan kekuasaan wilayah dan peran adat. Istana Niat Lima Laras adalah sebuah istilah yang berkaitan dengan kerajaan Melayu, lebih khususnya dalam sejarah dan budaya Melayu. Masa kejayaan Istana Niat Lima Laras sering dikaitkan dengan satu era pemerintahan yang stabil dan makmur. Lima Laras merujuk pada 5 prinsip utama dalam kepemimpinan dan kekuasaan, seperti keberanian, kebijaksanaan, keadilan, kemakmuran, dan kesetiaan.
Pencapaian terbesar Istana Niat Lima Laras mungkin merujuk kepada waktu di mana kerajaan tersebut berjaya mencapai kestabilan dan kejayaan besar dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Kesenian dan sastra yang berkembang dalam Istana Niat Lima Laras adalah manifestasi daripada prinsip-prinsip kerajaan yang berpegang pada keharmonian, kebijaksanaan, dan keadilan melalui kesusastraan, seni visual, musik, dan pertunjukan. Nilai-nilai ini disampaikan kepada masyarakat dan dihidupkan dalam kehidupan seharian di istana. Halo semuanya, Aku Baby. dan saya Abid. Kami Akan mengeksplor ruangan-ruangan yang ada di dalam Istana Lima Laras. Ayo ikut semua. Nah, setelah kita masuk, ini nih ruangan utama dari Istana Niat Lima Laras. Nah, kita beralih ke sebelah kanan. Di sini kita menemukan sebuah ruangan. Dahulunya digunakan sebagai kamar anak raja. Dan yang di sebelah kiri yang saya tunjukkan itu merupakan kamar kedua dari anak raja. Dari 11 anak raja atas keempat istrinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruangan keduanya nih. Nah, untuk ruangannya ini itu biasanya digunakan untuk pertemuan keluarga besar aja. Dan di sisi sebelah kanan nih ada tangga yang sudah rapuh. Di atas itu lantai 3 yang biasa digunakan untuk rapat pertemuan raja. Dan ini nih merupakan kamar dari dayang-dayangnya ratu dan raja, baik di sebelah kanan maupun di sisi kiri. Mereka memiliki 2 kamar. Untuk lebih jelasnya, beginilah penampakan kamar anak-anak raja yang sudah usang, tidak terurus, dan sudah rapuh yang diakibatkan termakan oleh masa. Seperti inilah penampakan ruangan kedua dari Istana Niat Lima Laras. Ruangan selanjutnya merupakan ruangan kedua yang terdiri atas kamar dayang-dayang ratu dan raja. Kamar-kamarnya terletak di bagian sebelah kanan dan kiri. Sama seperti kamar anak-anak raja, ruangan ini sudah tidak terurus meskipun memiliki bangunan yang unik. Jadi teman-teman, pada zaman dulu itu warga setempat kebanyakan menggunakan air asin sebagai kebutuhan sehari-harinya. Namun di sini di istana ini menggunakan air tawar. Nah, jadi itu merupakan salah satu keunikan yang ada di istana ini. Dan air ini, teman-teman sekalian, isunya pernah diuji lab laboratorium dari Tanjung Balai. Dan katanya air ini lebih jernih dari air dalam botol kemasan. Teman-teman bisa lihat airnya. Baiklah, secara singkat, kesimpulan dari hasil wawancara mengenai sejarah pendidikan Islam di Istana Lima Laras adalah sebagai berikut. Pendidikan Islam di istana ini biasanya dilakukan dalam bentuk pengajian dan pembelajaran Al-Quran yang diajarkan oleh ulama atau guru agama yang diundang khusus ke istana. Selain itu, tradisi menghafal Al-Quran, mempelajari fikih, tauhid, dan tasawuf juga menjadi bagian penting dari pendidikan di lingkungan istana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang warisan budaya di Istana Lima Laras. Istana Lima Laras memiliki warisan budaya Melayu dengan arsitektur khas tanpa paku, ukiran tradisional, dan sejarah Kesultanan Lima Laras. Istana ini menjadi pusat adat seperti tepung tawar dan perayaan seni Melayu seperti tarian zapin dan musik gambus. Selain menyimpan pusaka kerajaan, tempat ini juga kaya akan nilai filosofis dan spiritual bagi masyarakat setempat. Dan semoga menambah wawasan kita semua untuk selalu melestarikan sejarah yang ada di sekitar kita. Wassalam.